شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة Jadi pilot luar angkasa. Chef sama Hafizah. Jadi kondektur. Guru. Jadi ustadz. Kayak Ustadz Andi. Ustadzah. Jadi dokter solehah dan hafiz Quran. Umi dan Abi. Orang tua. Gak tahu. Bunda. Enak, karena bisa mendapatkan pahala. Capek. Ngafalin terus. Capek. Capek. Dipijetin. Dikasih waktu istirahat. Diajak jalan-jalan. Dipijetin. Harus menghafalkan dan bersemangat dan berjuang. Hafalan setiap hari. Sepatu sama tas. Pengen punya adik sama masuk surga. Gak tahu sih. Gak tahu. Pengen gak dimarahin. Gak usah dikasih hadiah. Gak apa-apa. Gak usah hadiah. Karena sudah senang gitu. Pada saat memurojaah, karena Fauzi paling gak suka kalau disuruh mengulang hafalannya. Jadi saya harus memakai banyak cara, misalkan dia seneng main bola, saya ajak main bola dulu. Setelah itu baru kalau kalah harus murojaah, ulang terus lagi. Pada saat anak moodnya kurang bagus, kemudian kondisinya capek, itu jadi diajak murojaah itu agak
agak susah. Nggak ada sedikit pun rasa capek. Perjuangan ini akan membawa anak untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam menghafalkan Quran. Jadi rasa capek itu terbayarkan dengan hasil yang Ananda raih. Kalau dibilang capek, memang capek. Cuman karena ada kemauan untuk menjadikan anak saya seorang hafidhah, capek itu akan hilang dan semangat itu akan terus muncul gitu. Sangat tidak, dan tidak akan pernah capek untuk mengajari Gasi, karena yang diajarkan adalah sebuah intan yang terus akan disepuh menjadi intan yang lebih baik dan lebih mahal harganya. Hampir sama antara senang dan emosi, karena kita juga melihat diri kita pribadi sebagai orang tua. Mungkin di usia mereka yang masih belia seperti itu, belum tentu kita bisa mencapai apa yang sudah diraih selama ini. Bukan emosi dalam arti marah, tapi kalau saya itu adalah lebih ketika tidak tega gitu ya. Maksudnya si anak sudah berusaha mati-matian, kemudian ketika setor istilahnya ditolak gitu. Sebenarnya jujur aja kalau untuk tahfidz lebih banyak emosinya sebenarnya waktu bimbing anak-anak ini. Tapi ya bismillah, semoga jadi barokah ke depannya, semoga kami juga bisa lebih sabar. Kalau dulu awal-awalnya sering emosi karena saya nggak sabar menghadapi anaknya yang sangat aktif. Tapi lama-kelamaan kok semakin saya emosi, anak saya semakin sulit untuk menghafal. Setelah saya mengurangi emosi, agak mendingan. Terus setelah saya semakin senang dari hati, terus sabar, kok malah lebih cepat Fauzi itu untuk dalam menghafalnya. Jadi berarti memang harus dari orang tuanya dulu, terutama ibunya harus sabar benar-benar dari hati, akhirnya nyambung ke anaknya lebih cepat untuk menghafalnya. Ketika kita diajak untuk bangun lebih awal. Jadi ketika belum masuk subuh, Ananda berharap untuk bisa bangun lebih awal. Jadi kadang jam 3 sudah bangun lebih awal, membangunkan orang tua. Kemudian si Ananda juga langsung sholat tahajud, berwudu, dan kemudian menghafalkan. Ananda waktu sakit dan dia tetap berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Fajri dan juga teman-teman yang lain, semoga kelak menjadi anak yang soleh, hafiz Quran, berkah hidupnya, usianya. Pokoknya yang terbaik buat Ananda Fajri ya nak ya, berjalan terus sama Al-Quran. Orang tua akan selalu mendoakan yang terbaik buat Ananda Fajri dan juga teman-teman semuanya. Mutia dan teman-temannya selalu istiqomah bersama Al-Quran, menjadi pribadi yang rendah hati, ahli di bidangnya, kemudian menjadi orang yang bermanfaat, dan Al-Quran tidak hanya dihafal tapi juga untuk dijadikan akhlak sehari-hari. Insya Allah kita akan berangkat umroh bersama ke kota suci Mekah dan Madinah. Ingin ngajak umroh bareng keluarga, insya Allah. Ingin mengumrohkan Gasi. Gasi itu rencana akan saya umrohkan kalau dia berhasil. Saya mengharapkan untuk halaqah itu satu ustadzah bisa menghantarkan anak-anak satu ustadz aja atau ustadzah aja sampai membersamai sampai mereka tuntas. Jadi sampai kelas 6. Jadi kalau pindah ke ustadz lain mungkin harus mempelajari dari awal lagi. Penguatan di linknya, jadi setelah mereka nanti dewasa, setelah mereka bekerja dimanapun, lari kemanapun, masih tetap ada ikatan. Jadi semacam kalau di TNI mungkin korsanya, jadi jiwa persaudaraannya tetap terbawa sampai nanti mereka dewasa. Semakin banyak mengeluarkan kader-kader hufad, penghafal Al-Quran, dan lebih banyak lagi membumikan Al-Quran